Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngopor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, amin, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Jumpa lagi dengan kami berdua, ada Mas Lapip, ada Mas Ayung. Ya, di ngopor, ngobrolin yang horor-horor tentunya ya Bib ya. Dan kali ini kita masih bersama ya Bib. Ngomong apa? Dari kemarin-kemarin juga kita bersama. Selamat datang untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Ada channel lain seperti tadi kita promo sedikit. Ada Nilas Luhut dan juga ada Qomat Kamit ya, Qomat Kamit. Siapa tahu teman-teman mau mampir di sana. Kita akan ngobrolin sesuatu yang hampir mirip sama tema yang kemarin, Bib. Jadi ini tentang perempuan, begitu ya. Asik nih, perempuan. Tentang perempuan, bagaimana tidak perempuan itu banyak hal yang kita bisa. Banyak keindahannya. Banyak keindahannya, banyak cerita-ceritanya, gitu aja. Jadi sesi yang dulu sama yang kemarin itu yang terakhir sama dengan itu kan mengisahkan tentang Mbak siapa ya Bib ya namanya? Prihatin. Mbak Prihatin atau Mbak Atin tentang bagaimana dia itu bertahan menghadapi seorang suami dengan wataknya yang seperti itu ditambah dengan propaganda dari mertua atau orang tuanya ya yang niatnya memang mau menghancurkan kehidupan mereka. Namun dia bertahan sampai akhirnya memang ketahanannya pun runtuh untuk ya memilih Bib daripada berjalan bersama untuk terus saling menyakiti, nanti dampaknya juga nggak bagus buat anak-anak. Akhirnya mengalah. Bagaimana Mbak Atin itu berjuang sekeras-kerasnya untuk hidup keluarga yang biasanya pada umumnya itu suami yang mencari nafkah kan. Tapi Mbak Atin itu seperti itu pun tetap diperlakukan nggak manusiawi, bisa dibilang begitu. Beruntung alhamdulillah ada masalah goibnya juga bisa selesai. Dan kali ini pun aku mau ngangkat cerita dari seorang teman, dari teman-teman yang ngopor atau subscriber gitu ya. Itu tentang kehidupan pribadinya beliau begitu ya. Sebut saja namanya adalah Mbak Nina Bi. Jangan dipanjangin Nina Pupu. Iya, sebut saja namanya Mbak Nina. Jadi beliau itu punya sebuah cerita horor ya, cerita-cerita misteri begitu tentang kehidupan yang dijalaninya beberapa tahun belakangan. Jadi dia itu punya seorang anak perempuan apa laki-laki ya, lupa aku menanyakannya, tapi dia punya anak tapi dia udah bercerai dengan suaminya yang pertama begitu ya, udah bercerai dengan suaminya. Kemudian karena dia memang harus bertahan sekaligus juga dia buat melupakan lah untuk masa-masa yang kurang bahagia dulu ya kan, kenangan-kenangan sama suaminya yang pertama dan lain-lain masalahnya dan juga kebutuhan yang ke depan. Akhirnya dia memutuskan untuk hijrah, untuk bekerja di luar negeri. TKW gitu. Iya, jadi seorang tenaga kerja wanita. Tempatnya taruhlah di Hong Kong atau di mana lah ya, biasanya di mana, Taiwan lah, Taiwan aja wis Bib. Di Taiwan boleh. Ya di Taiwan begitu ya. Nah pekerjaan itu digelutinya dengan ya pertama namanya orang kerja ya, apalagi di negeri orang kan penyesuaiannya lumayan Bib. Iya, perlu adaptasi juga. Itu biasanya ada pelatihannya atau spesies gitu ya. Itu kan yang resmi ya. Yang resmi, ya tentu sebaiknya yang resmi. Kalau resmi biasanya ada legalitasnya. Kalau ada apa-apa kayak kemarin ada pandemi juga dapat perlindungan, dapat jatah tertentu lah dari pemerintah setempat. Tapi kayak yang ilegal itu memang agak susah Bib. Nah kembali lagi ke cerita. Mbak si Nina itu coba untuk menahan kangen rindunya sama anak, sama orang tua, sama kampung halaman dengan terus bekerja di sana yang diupayakan sebisa mungkin supaya hari-hari itu terasa cepat berjalan agar bisa ketemu tahunnya. Biasanya kadang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Durasinya lumayan panjang. Iya, untuk bisa kembali ke kampung halaman begitu Bib. Namun masa sekarang kan apa sih? Walaupun gak ketemu dohir gitu ya, kita gak bersua bertatap langsung,
tetap kemajuan teknologi menjadikan kita bisa langsung komunikasi dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayang, bahkan orang-orang nggak kita kenal sama sekali. Contohnya Mas Labib kan sering, ya kalau ada yang bening sedikit mungkin gitu kan, saya hey, saya hello, siapa tahu begitu kan, Bib? Iya kan, ngaku aja, Bib. Ya nggak apa-apa, itu lumrah. Dan ini juga karena Mbak Nina itu juga masih muda, Bib. Masih muda, masih harus melanjutkan hidup dan sangat layak untuk mengarungi bahtera rumah tangga lagi. Namanya orang, kehidupan juga ya ada hasrat untuk bersama lain jenis begitu ya. Dia juga packagingnya cantik. Ya siapa orang cantik yang nggak dilirik sama orang? Bahkan yang kelihatannya semua orang cantik kalau perempuan, yang laki-laki ganteng. Cuman beda taraf kecantikannya sama kegantengannya, Bib. Tapi semua wis diciptakan berpasang-pasangan kan begitu. Kayak tahu sih ya, Bib. Akhirnya apa? Suatu ketika Mas, saya itu dapat temen ngobrol dari hasil perkenalan saya dengan seseorang. Itu orang Indonesia. Sama orang Indonesia, kita ya taruhlah Facebookan lah. Facebookan, jadi kawan, nge-add begitu, nge-add ya, Bib ya. Nge-add kemudian berkawan, dan dari situlah kami saling bertukar messengeran begitu kan. Apa namanya messenger? Aku nggak pakai Facebook sih, Bib. Sudah lama sekali. Jadi apa? Makin dekat dari kedekatan tersebut, tahulah Mbak Nina bahwa si pria tersebut, taruhlah namanya siapa? Adam. Nina dan Adam ya, Bib. Mas Adam, tapi dia nggak Frongosen, Bib. Kalau Frongosen milik orang lain. Pasti tahu kan, walaupun situ katanya nggak suka, nggak di genre dangdut, tapi situ memantau pasti. Itu punyanya Mbak Inul. Ya itu sama Mas Adam yang nggak ada brengosnya, di foto profil juga nggak ada brengosnya, ngomongin brengos. Akhirnya mereka deket, akhirnya tersambungkanlah perasaan masing-masing, bisa dikatakan mereka saling menaruh hati, dan tiada yang menghalangi buat Mbak Nina karena Adam juga adalah seorang duda, Bib. Adam juga seorang duda dan telah menjalani kedudaannya tersebut selama puluhan tahun. Lumayan lama ya. Jadi udah tua dong. 10 tahun lebih. Ya nggak apa-apa. Kalau Mbak Nina aja seorang janda, taruhlah kalau menikah usia likuran lah 24 atau 25, terus menjandakan berarti di atas 30. Kalau suaminya 25, nanti dikatakan dapat berondong. Ya kan, kalau ini menduda 10 tahun lebih kan berarti pas. Pas. Suami yang lebih tua, ada kecenderungan kalau sama-sama umur, egonya sama, sering cekcok. Apaan banget ya, kalau misalnya yang laki-laki itu lebih tua kan lebih ngemong, katanya seperti katanya itu. Ya. Katanya. Bahkan kalau sekarang sih dalam kenyataannya nggak semua yang tua itu pikirannya tua, Bib. Nyatanya yang muda pikirannya tua ada, yang muda sok banget tua ya ada, macam-macam, Bib. Nah ini akhirnya mereka menjalin hubungan tersebut, ada janji hati untuk saling bisa lebih dekat lagi, dan gimana kalau memang kita memang berjodoh, lebih baik kita bersatu begitu. Akhirnya sebelum jatuh temponya Mbak Nina itu pulang kampung, jadi selesai masa tugasnya di sana, taruhlah seperti itu, dia akhirnya ngambil cuti, Bib, untuk pulang ke Bumi Pertiwi ini. Kemudian menikahlah dengan Mas Adam. Jadi juga nikah. Singkat ceritanya begitu. Dalam pertimbangannya Mbak Nina, ternyata Mas Adam itu sendiri ternyata cuman ya beda kampung, masih satu kecamatan. Jadi lebih paham. Jadi kayak misalnya saya orang Tegal, saya tahu karakteristiknya Tegal pesisir, Tegal bagian pegunungan, Tegal tengah itu genrenya seperti apa, pemikirannya lebih cenderung ke apa. Ya, begitu juga Mbak Nina paham itu suatu kecamatan. Oh ini masih, ya apalagi dia itu percakapannya baik, orangnya sopan. Pas ketemu pas lagi pulang kampung juga ternyata, oh sudah selama itu dia menduda, berarti kan bisa menjaga diri, bisa lebih fokus buat keluarganya dia. Akhirnya itu jadi bahan pertimbangan buat Mbak Nina untuk
mantap menjalin hubungan pernikahan tersebut. Akhirnya menikahlah mereka, Bib. Janji suci ya. Janji suci. Apa lagunya siapa? Tadi janji hati, ini janji suci. Oke. Ya, janji hati yang suci. Nah, ini ya itulah perbedaan jarak, Bib. Ketika menikah itu siapa yang nggak bahagia ketika menikah? Menikah yang benar jalurnya gitu kan. Tapi lagi indah-indahnya menikah, ya wong kerjaannya di sana, ya mereka harus berpisah lagi toh. Mereka akhirnya berpisah lagi. Mbak Nina itu berangkat menuju ke luar negeri sana, dan Mas Adam di rumah di sini gitu kan. Emang kerjain di rumah? Kerjanya di rumah, iya, ada di Indonesia. Dia nggak ngikut ke sana kan, dan Mbak Nina pun nggak mungkin untuk meninggalkan kerjanya tersebut untuk di sini ya di Indonesia, karena banyak pertimbangan. Taruhlah seperti itu. Nah, disitulah pertama mungkin ya buat Mbak Nina, karena dia sayang banget lah sama suami. Ini sosok yang tepat buat aku, yang ngomong kepapaan, sifatnya bagus, perangainya bagus. Orang tuanya pun menikahkan bukan tentang sama pasangannya, tapi gimana kita ada hubungan juga sama mertua, sama saudaranya si laki-laki, saudara si perempuan tersebut. Mereka semua orang baik dan gak pernah mempersoalkan Mbak Nina itu seorang janda ataupun apa. Lagi pula apa mungkin ya maaf aja didukung dengan dia juga kemampuan ekonominya kan lumayan karena kerja di luar sana. Akhirnya apa? Lagi bahagianya menikah, berat dengan berat hati, Mbak Nina itu akhirnya berangkat lagi ke luar negeri. Ya, ini perbedaannya. Cerita yang pertama sama dirimu itu kan si Jono bareng sama Atin. Sama-sama di kampung, yang nyari nafkah Atin. Dileloro, Bib, disakiti, terus mendapat perlakuan yang gak manusiawi, bahkan bukan dari Jono aja tapi dari mertua. Bertahan akhirnya seperti itu. Dia memilih karena memang gak ada yang diperjuangkan lagi, memilih untuk bersama putra-putrinya begitu ya, sama orang tuanya. Begitu juga Mbak Nina ini yang nyari uang ya, paling ini ya Mbak Ninanya sendiri, bukan suaminya. Itu nggak apa-apa, memang harus begitu mungkin ya, yang ditakdirkan seperti itu. Yang penting walaupun jauh jarak tapi kita masih tetap komunikasi baik, komunikasi bagus begitu. Nah, itu berjalan walaupun berat, ditinggal suaminya, ditinggal anaknya untuk yang kedua kali. Mamanya, ibunya ditinggal yang di kampung, berangkat lagi ke sana. Beratnya luar biasa. Seperti apa, Mas? Kawan-kawan banyak yang mengalami itu semua, khususnya orang-orang yang kerja di luar negeri. Itu nggak bisa diceritakan lah, tentang rasa rindu, kangen dan lain-lain. Jauh banget katanya. Paling kita ada bisa ngobati dari via telepon. Gitu itu pun nggak mungkin tiap hari ya. Iya, ada role, ada kerjaan di sana. Nah, ini kami tetap berkomunikasi baik, mungkin sekitar kisaran 2 bulan. 2 bulan namanya komunikasi baik, dan ada hal yang mulai saya rasakan berbeda ketika pernikahan itu. Dan saya di sana di luar negeri itu sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan itu apa? Suami itu mengeluhkan bahwa dia itu sakit. Suami itu mengeluhkan dia sakit, ada penyakit yang dia derita, tapi aneh begitu ya. Kata Mbak Nina, anehnya begini, penyakit itu kan memang banyak orang-orang yang memang nggak tahu jenis penyakitnya apa, terus cara penyebarannya seperti apa, gejalanya kayak apa. Tapi periksa ke dokter, periksa bahkan sampai orang-orang yang spiritual lah kayak gitu. Penyakit itu susah dideteksi, nggak ada, Bib. Tapi kata si suaminya, Mas Adam, ini awalnya sesuatu ada yang merambat gitu loh, ada yang merambat dari punggung itu ada yang merambat. Itu ada yang merambat dan rasanya itu gremeng kayak gitu. Tapi lama-lama sakit dan memang sangat menyakitkan kayak gitu. Nanti turun ke bawah, turun ke bawah, sakitnya berubah di area kayak perut bagian belakang, samping, terus pinggang kayak gitu, terus ke tulang ekor.
merambat ke kaki, naik lagi ke kepala kayak gitu. Nah ini ya mungkin benar orang-orang yang lagi sakit biasanya lebih sensitif, ya kan, karena lagi nyandang rasa sakit itu sendiri, mungkin dia lebih sensitif. Makanya teman-teman salut banget buat yang bekerjanya sebagai perawat, itu ngeladenin orang sakit itu perlu kesabaran, Bib. Mereka itu pengennya buru-buru, pengen marah-marah. Orang sakit itu seperti itu, kata temen yang kerjanya seperti itu. Kembali lagi sampai mana tadi, Bib ya? Nah, sakit. Ya itu akhirnya sakit seperti itu. Nah dari sakit itu di sini selalu nyokong dari Taiwan, disabar-sabari suaminya, disokong buat pengobatan dari medis berulang kali, bahkan katanya ada yang orang-orang yang pinter terus nanti di orang tersebut dikasih nomornya Mbak siapa namanya Mbak Nina, dikomunikasi sama Mbak Nina, tapi ya kayak gitu bules Mas. Jadi aku nggak pernah dapat benar-benar kepastian itu sakitnya apa suami saya. Kalaupun ada yang bikin penyakit di luar medis kayak gitu, ya siapa yang bikin, terus apa jenisnya apa, mau gimana. Tapi ya kenyataannya jadi malah ada komunikasi intens sama si paranormal, taruhlah seperti itu ya. Terus jadinya malah banyak keluar duit, buang banyak waktu, nggak ada juntrungannya. Sementara si suami makin drop makin sakit, Bib. Suami makin drop makin sakit, makin kurus, dan lebih yang paling saya menyesalkan adalah apa? Perangainya berubah. Memang nggak langsung, Mas Adam itu berubah meskipun nggak langsung, tapi terasa banget. Jadi dia yang dulunya itu lembut, seorang pria baik yang mungkin selama ini adalah pria yang aku idamkan, pengganti suami ya. Aku pernah gagal, tapi dengan mendapatkan inilah yang aku cari dan aku ketemu. Meskipun harus terpisah lagi, aku percaya sama dia. Dia juga melepaskan aku dengan berat, tapi ikhlas gitu kan. Terus tahu-tahu kok udah sakit. Iya benar. Kalau sakit itu memang sensitif, tapi enggak kayak gini. Jadi dia peranginya berubah semenjak saat itu. Dia jadi sosok yang kasar, Bib. Jadi sosok yang kasar, pemarah, nggak mau mendengarkan ucapan orang lain, ucapan Mbak Nina. Sedikit aja kata-katanya itu rada menyinggung atau menanyakan tentang hal apa aja, dia bisa terbangkitkan emosinya. Dan itu pun ketika Mbak Nina itu komunikasi sama keluarganya Mas Adam, sama, Bib. Jadi mereka itu merasa kalau anaknya ini seperti orang lain. Kalau dari fisik iya pasti, karena mengalami perubahan secara fisik. Dia menjadi kurus, kusut. Dia itu badannya dulu seger, tapi setelah tadi mulai merasakan sakit itu drastis turunnya cepet banget. Jadi kurus, jadi ngeluh rasa sakitnya seperti apa. Apalagi ngobatin ini ngobatin itu gagal terus. Apakah dipengaruhi itu aja? Tapi kata orang tuanya enggak bukan begitu, meskipun sakit. Karena aku pernah sakit, tapi enggak begitu katanya. Kalau ini benar-benar dia itu jadi pemarah banget, enggak bisa kesentuh sama temperamen sekali. Itu ya. Iya, tapi tetap mau diurusin kudu semua harus, tapi jadi temperamen. Nah, akhirnya kan Mbak Nina itu karena saking dia mungkin putus asanya. Tapi dia masih tetap berharap sama Gusti Allah Ta'ala ya, bahwa aku pengen menjalani hidup rumah tangga kelak ketika aku memang sudah cukup, aku umpul-umpul di sana dari hasil pekerjaan, ya nanti buat modal lah apa kayak di kampung, buat balik ini. Iya nanti bisa bareng sama suamiku yang baik, sama suamiku yang aku idamkan. Ini sabar-sabar dulu, capek-capek dulu, nanti bisa bareng-bareng. Tapi kalau udah denger kayak gini, gimana rasanya aku, Mas? Satu ya kerjaannya kurang semangat, Bib. Karena kepikiran. Terus orang yang kita sayang itu cenderung lebih bisa menyakiti kita loh ya. Kalau orang lain ngomong yang gak enak masih biasa. Kalau orang yang kita sayang tahu-tahu ngomong jeblak, sakitnya di mana, Bib? Nyampe di sini. Iya, seperti itu. Waktu itu.
Oke. Terus gimana tuh akhirnya Mbak Nina? Setelah perlakuan suaminya berubah, sering marah-marah Mas Adam? Ya, dia Mbak Nina tetap berusaha. Dia juga mencoba untuk, aku nggak pengaruh antara ini tugasku, ini kerjaanku, dan masalah pribadi kayak gitu. Walaupun sebenarnya ngaruh banget, Mas. Sisi lain aku pengen ngerti kondisinya suami, dan dari suami juga aku ngerti kabar anak. Ya kan, tapi yang aku dapatkan ketika memang aku lelah, capek, justru pengen denger lah, walaupun ya taruhlah aku tahu dia itu lagi sakit, mau yang ngomongnya yang enak gitu loh, ada bahasa yang enak, karena aku juga nyari buat dia, buat anak-anak, buat kita semua kayak gitu. Tapi perlakuannya, omongannya gitu jelek banget katanya seperti itu. Dan aku tetap berusaha kan nyari obat lagi sampai beberapa orang yang paham tentang hal seperti itu, karena ini aku rasa nggak wajar. Oke lah orang sakit tapi perangannya nggak kayak gitu. Iya, gitu. ada tahapannya lah. Jadi di sesi ini mungkin kalau horornya kurang ya Bib ya, tapi yang seperti itunya lah, maksudnya tentang rasanya, rasa sakit tersebut, terus perasaannya orang yang memang jauh dari yang kita sayang, kita udah melakukan sehebat mungkin buat orang yang kita ini, tapi kok dapatnya seperti itu, seperti kemarin Mbak siapa Mbak Yatin. Akhirnya karena merasa buntu, Mbak Nina adalah seorang yang biasa mantengin Lela Suhur, nonton Lela Suhur, channel Lela Suhur, dan juga dia juga nonton kita. Akhirnya menghubungi ya, dia minta nomor lah, minta nomor yang bisa dihubungi. Itu teknik yang nggak usah dijelasin panjang lebar, yang jelas akhirnya komunikasi sama aku, sama teman-teman ya. Terutama sama aku. Ini terus terang aja Mbak Nina, ada minta dijelaskan maksudnya sebenarnya ada apa dengan suamiku dan itu penyakit apa kayak gitu loh. Aku semenjak pertama mendapatkan WA dari dia begitu ya, aku menjawab, insya Allah kami akan bantu Mbak sebisa mungkin. Iya Mas, tolong banget Mas, tolong banget, aku yakin jenengan bisa bantu kayak gitu. Insya Allah kami bilang begitu. Juru bicaranya saya, insya Allah kita akan bantu, sesama hidup harus saling bisa membantu kayak gitu sebisanya. Tapi ya kayak apanya saya nggak punya kewenangan, meskipun aku melihat harus disaringkan dulu sama teman-teman, aku bilang kayak gitu Bib. Tapi ada kata-kata yang sebenarnya apa, akhirnya aku langsung bisa balas, Mbak, ada penyakit yang satu itu karena memang dari pola hidup ya, terus jadi penyakitnya apa, terus ada penyakit yang memang dari pola hidup juga sih, dari satu hal lah misalnya, tapi memang ini ujian dari yang punya hidup, ujian begitu. Dan ada juga macam penyakit yang memang dibuat karena kelakuannya sendiri, karena laku ucapnya atau sesuatu yang dia lakuin yang menyakiti orang lain, atau menyakiti orang yang kita sayang, atau menyakiti diri sendiri kayak gitu, atau sumpah serapah yang menyakiti orang lain. Dan ya seperti itu Mbak. Iya, maksudnya kalau misalnya aku pengen suamiku sembuh, tapi kalau bisa suamiku nggak boleh tahu kayak gitu loh. Ya tergantung kayak gitu. Kalau itu penyakitnya dari dia sendiri yang harus pertama itu menyadari bahwa aku pernah salah, yang akhirnya buntutnya jadi penyakit begini. Butuh pengakuan juga ya. Butuh pengakuan, bukan sama orang yang kita salah, itu kedua. Tapi pertama minta maaf sama yang punya hidup. Itu nggak sulit Bib, tapi memang akan sangat sulit mengakui sebuah kesalahan kayak gitu. Nah aku pengen ngomong jeplak sama Mbak Nina, aslinya nggak bisa, karena ini ranahnya ranah keluarga, kecuali memang dipaksakan dan harus kayak gitu loh. Karena nggak ada bukti Bib, jauh-jauh kan. Jadi salah suami, jadi ini akhirnya cross check ke suami, nelpon, suaminya pun merasa kalau dia itu nggak bersalah, dia itu nggak pernah ngelakuin kayak gitu, malah dia emosional sama Mbak Nina, Bib. Ya mungkin ini juga di luar dari perangai suaminya, karena terpengaruh suatu hal yang ada di badannya dia.
yang merambat-rambat tersebut mungkin ya yang bikin sakit jalannya seperti itu. Iya Mbak, memang ada penyakit yang di luar dohir, penyakit-penyakit kiriman lah kayak gitu. Tapi semua itu berawal dari lakunya dia sendiri kayak gitu. Itu akhirnya apa? Ya wis Mas, mohon doanya, tapi saya mohon supaya suami saya bisa sembuh. Nah ini suaminya tetap kekeh bahwa dia itu malah marah-marah, itu salah apa kayak gitu loh. Dengan cerita ini aku bawain di ngobrol ini hangat banget. Semalam aja aku masih komunikasi Bib. Dan nanti insya Allah sebisa mungkin tetap ditolong Bib, tetap ditolong. Tapi ya kunciannya ada satu pembuka, salah satunya tadi si sakit tetap meminta maaf. Kita punya kesombongan apa sih Bib sama yang punya hidup? Walaupun kita jadi contohnya gini, aku minta maaf, aku memohon ampun sama yang punya hidup. Kesalahanku baik aku sengaja atau enggak itu aja. Bukan aku karena pernah begini-begini gitu. Pengakuan ya sebenarnya. Iya, nanti itu ada sebuah kuncian untuk membuka jalan pihak lain untuk nolongin. Kayak gitu. Dan sesi ini nggak ada serem-seremnya blas, Bib. Aku juga mau bawain singkat, nggak mau lama. Tapi karena nanti aku minta izin kalau misalnya tayangan ini boleh ditayangin sama Mbak Nina, pasti tayangan ini cerita ini bisa ditayangin. Kalau misalnya enggak, ini nggak akan tayang. Kayak gitu loh. Yang jelas nama semua aku samarin semua. Yang pengen aku share ke teman-teman, hubungan itu memang perlu ya ada banyak ragamnya. Dan ini adalah untuk kita salut sama perempuan-perempuan di luar sana. Banyak yang mau berjuang walaupun bukan haknya mereka ya kan, tapi mereka bisa melakukannya demi keluarga. Ada teman-teman yang kemarin seperti Mbak Atin ya, sampai berjuang untuk suaminya dan dapat balasan sebaliknya Bib. Dan sekarang ada Mbak Nina yang pontang-panting di negeri orang, tapi suaminya sakit. Ya dari sakit itu dia bukan dapat rasa nyaman, komunikasi yang baik, tapi jadi seperti itu. Nah, ini nanti kalau misalnya tayangan ini boleh ditayangin sama Mbak Nina, akan ada kelanjutannya di sesi yang kapan nggak tahu. Kenapa penyakitnya sebenarnya penyakit apa? Karena apa? Gitu ya Bibe. Itu aja. Kupas lebih dalam ya. Oke, siap. Ini udah dulu. Udah aja nih. Oke. Ya, makasih Mas Ayong ceritanya. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah mampir di channel Ngobrol. Mungkin sekian dulu. Mungkin ada kelanjutan, tapi seperti tadi ya, kita mesti ada cross check dulu buat ke Mbak Nina. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di Ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.